Terus ikuti kami setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hanya di Ruwai TV. Salam pemberdayaan. Halo, selamat malam saudara. Selamat berjumpa kembali bersama saya Eva Karolin. Kali ini di program acara Spesial Dialog. Spesial Dialog kita malam hari ini betul-betul spesial. Kenapa? Karena kita di Ruwai TV sudah hadir atau kedatangan seorang tamu kali ini kembali dari Kabupaten Sanggau. Tema yang akan kita angkat malam hari ini adalah perjalanan karir sebagai seorang birokrat dan politisi. Siapakah tamu saya yang spesial malam hari ini? Boleh kameranya digeser sedikit? Siapa tamu saya malam hari ini? Iya, benar sekali saudara. Bersama saya malam hari ini sudah hadir Bapak Dr. Andes Yohanes Ontot MSI, Wakil Bupati Sanggau. Apa kabar Bapak? Baik, baik. Silakan boleh menyapa pemirsa Ruwai TV mungkin dengan salam khas dari Kabupaten Sanggau. Halo pemirsa Ruwai TV, Oniaga. Selamat malam. Baik, singkat padat jelas ya Pak ya. Baik, Pak Ontot terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di studio hari ini. Boleh tahu Bapak kapan datang dari Sanggau ke Pontianak? Saya datang tadi malam. Tadi malam? Lebih kurang jam 12-an gitulah. Tapi segar ya Pak ya? Oh, segar. Karena banyak yang memonitor malam hari ini mau ketemu langsung Pak Yohanes Ontot tapi melalui layar kaca. Baik, sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut Pak Wakil, ini lebih akrab saya panggil nama atau Pak Wakil saja nih? Mana enak aja. Oke, mana enaknya. Baik, baik. Begini, pasti publik tahu kalau Bapak adalah Wakil Bupati Sanggau. Tapi sebenarnya kita ingin tahu lebih dekat lagi siapa sebenarnya Yohanes Ontot yang ada saat ini di depan kamera. Silakan Bapak. Saya sebagai saat ini tugas saya menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati. Karena lebih kurang 10 tahun yang lalu saya juga seorang birokrat dan hari ini saya alih profesi jadi sebagai seorang politisi mendampingi Bapak Paulus Hadi sebagai Wakil Bupati. Baik, saya tadi berharap Bapak mengeluarkan biodata asal daerah, asal kampung, hobi seperti itu. Tapi karena belum dikeluarkan oleh beliau, saudara, saya akan bertanya. Baik, kalau boleh tahu Bapak asal dari daerah wilayah mana di Kabupaten Sanggau Bapak? Kalau saya ini ada dua tempat. Dua tempat? Ya, kalau saya lahir di Dusun Modang, tapi waktu itu di era Orde Baru di Jasa Satu lahir di Sanggau. Bapak satu dari Kecamatan Toba, kemudian mama satu asalnya dari Desa Meranggau, Kecamatan Meliau. Oh, berarti ada dua kecamatan yang di mix begitu ya Pak ya. Jadilah sekarang ada posisi Bapak Yohanes Ontot. Jadi kalau misalnya hitungan Dayaknya, subsukunya, subsuku Modang dengan? Oh, saya tetap subsuku desa. Oh, subsuku Dayak desa begitu ya Pak ya. Cuma saya dari usia 7 tahunan saya pindah hijrah ke Meranggau itu karena di Modang itu kan tidak ada sekolah dasar kan. Di tahun 68 itu saya sudah hijrah ke Desa Meranggau, tempat asal mama saya. Saya tinggal dengan om saya sampai saya selesai SD di tahun 74 itulah.
Baik, baik. Nah, Bapak langsung menyampaikan Ya. sudah moving itu justru dari sekolah dasar, dari Ya. usia sekolah dasar begitu, Di Bapak. usia 7 tahunan itu. Iya. Selain tadi karena nggak ada sekolah di tempat di Modang begitulah, Ya. akhirnya ke Meranggau. Apa yang dirasakan oleh Yohanes Ontot kecil begitu ketika harus tadi ya harus menempuh pendidikan apa segala macam. Mungkin boleh cerita sedikit dengan kita, Bapak, silakan. Ya, kalau di zaman era Orde Baru itu kan tidak semua tempat ada sekolah dasarnya kan. Jadi kalau kita mau maju tentu kita cari tempat yang ada pendidikannya atau sekolah. Nah, yang ada di desa itu sebenarnya ada 2 titik. Satu di Desa Kunyel, hari ini Desa Kunyel, dan di Meranggau itu termasuk SD yang tertua di tahun 68. Masih ada SD-nya sampai hari ini? Masih. Oke, baik, baik. Kita berharap yang menyaksikan acara spesial dialog kita malam hari ini ada teman sealumni Pak Yohanes begitu ya? Oh, banyak. Oh, banyak. Oh, baik, baik. Di kampung banyak, di Meranggau tuh banyak. Nonton nggak kira-kira malam hari ini? Kalau kemarin sudah kita share di grup orang desa dengan grupnya Nek Burai, karena ada turunan Nek Burai itu turunnya sangat besar di desa itu. Lalu di grup-grup satu lagi Matap, di grupnya Majelis Tertinggi Dewan Dewan Adat Dayak Desa itu. Baik, baik. Mantap namanya. Pasti satu kebanggaan ya Pak ya menyaksikan seorang tokoh dari subsuku Dayak Desa hadir saat ini. Ya. Selain sebagai seorang pemimpin, wakil bupati dari Kabupaten Sanggau, beliau juga bisa menjadi kebanggaan dari subsuku Dayak Desa, saudara. Pak Yohanes, saya ingin bertanya dulu. Ini kan biasanya kita tahu tokoh publik ini punya hal-hal yang unik begitu. Iya. Boleh tahu dong Pak, ini apa saja hobi atau juga mungkin ada makanan favorit dari Pak Yohanes yang selama ini nggak terpublis begitu. Saya terus terang Pak, tadi sebelum wawancara dan ditugaskan, saya langsung scroll, saya cari media sosial Bapak, saya cari apa, sedikit sekali informasi tentang hal-hal seperti itu. Mungkin Bapak bisa cerita dan kita silakan. Ya, kalau saya ini kan anak kampung gitu kan. Jadi kita waktu masa kecil kita senang ikut orang tua dan belajar dari banyak hal kan, terkait dengan masalah kearifan lokal, termasuk juga memasak yang bersifat tradisional kan. Dan saya memang orangnya senang masak. Oh ya? Nah, kalau saya senang masak. Masak favorit atau makanan favorit apa Pak? Ya, saya masak kampung. Masakan kampung. Sentuhannya sentuhan tradisional. Oke. Dan sentuhan saya tradisional. bisa saja membuat resep sendiri gitu. Oh gitu. Ya. Resep terbaru yang baru saja dibuat mungkin? Pokok senyaman saja. Oke. Pokoknya kira-kira ini campur ini enak-enak. Dan mereka merasakan enak juga. Oke, saya mengusulkan kepada produser WTV besok-besok kita buat program acara memasak bersama tokoh ya Pak ya. Oh, Oke, bisa. Baik-baik. Nah, cerita singkat kita tentang masa lalu Pak Yohanes begitu, kemudian hobi Bapak yang masak begitu, akan kita tarik nanti untuk ngobrol tentang bagaimana seorang Yohanes Ontot menjadi birokrat, kemudian menjadi seorang politisi. Tapi sebelumnya Bapak, tolong jawab dulu. Bapak senang memilih dari birokrat atau politisi, Pak? Saya kan profesi awal itu kan seorang birokrat. Saya memang dididik menjadi seorang birokrat yang ulung. Karena saya jebolan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Memang saya dididik menjadi seorang birokrat. Menjadi pemimpin pada waktu itu yang dikenal tuh ya, kalau APDN tuh pasti jadi camat itu. Ya. Dan paling tinggi jadi bupati gitu lah. Baik. Bahkan bisa jadi gubernur. Contohnya Pak Cornelis itu bisa jadi gubernur. Bapak belum menjawab pertanyaan saya. Bapak senang jadi birokrat atau politisi? Oke, tahan Pak. Nanti di segmen berikutnya. Saudara, kita akan simak nanti apa jawaban Pak Yohanes Ontot terkait dengan pertanyaan saya, senang menjadi birokrat atau menjadi politisi. Tetap di Spesial Dialog, kami akan segera kembali. Shalom, adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya Adrianus Asia Sidot, anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi golongan
Karya Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II. Saya ingin mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2023 pada Bapak Uskup Agung Pontianak dan para uskup, para pastor, para diakon, para pruder dan suster, para pendeta, para gembala, dan seluruh umat Kristiani di Kalimantan Barat dan di mana saja berada. Semoga peringatan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus selalu membangkitkan semangat kita untuk menjadi manusia yang berkepribadian dan tangguh menghadapi perkembangan zaman. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Saya Alexander Rulio, Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, atas nama pribadi serta keluarga dan mewakili seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Ketapang mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah kepada seluruh saudaraku umat muslim se-Kabupaten Ketapang serta dimanapun berada. Marhaban ya Ramadan. Mari kita hidupkan suasana Ramadan dengan kembali mensucikan hati dan saling memaafkan. Dan semoga Ramadan tahun ini menjadi momen yang sempurna untuk kita melaksanakan semua kebaikan yang mendatangkan banyak pahala, kasih sayang, dan rasa syukur. Tikar pandan panjang terbentang, jadi panjangan di hari Selasa. Bulan Ramadan kini telah datang. Selamat menunaikan ibadah puasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di spesial dialog dengan tema perjalanan karir sebagai birokrat dan politisi dari seorang Dr. Andes Yohanes Ontot, MSI, Wakil Bupati Sanggau. Baik Pak Yohanes, kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi Bapak harus jawab dulu pertanyaan saya. Ketika saya mengatakan senang yang mana, birokrat atau politisi? Jawabnya Pak, yang mana? Karena profesi awal saya seorang birokrat, ya saya pasti mencintai secara dalam sebagai seorang birokrat. Oke. Tapi Bapak menjawabnya sudah seperti seorang politisi nih Pak. Oke. Iya. Pak, boleh cerita dengan kita asal mula Bapak bisa menjadi seorang birokrat dengan tadi kesusahan untuk mengakses pendidikan, tapi akhirnya bisa menjadi seorang birokrat, bahkan tadi dikatakan birokrat yang ulung juga seperti itu. Silakan Bapak. Setelah saya menyelesaikan studi di tingkat SMTA di SMA Santo Paulus, kan saya karena memang sisi ekonomi orang tuanya agak sulit, lalu saya berpikir ini mau jadi apa nih kan. Nah waktu itu ada pembukaan di D2 bahasa Inggris di Universitas Tanjung Pura di FKIP. Saya masuk di situ lebih kurang 6 bulan. Saya ngambil jurusan bahasa Inggris. Tapi dalam perjalanan selama lebih kurang 6 bulan itu juga ada kesulitan. Karena nampaknya untuk beli buku diktat dan lain-lain itu membutuhkan keuangan yang cukup besar kan. Lalu itu ada pembukaan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, saya pindah ke sana. Karena di APDN itu kan saya juga
kalau diterima langsung diangkat menjadi CPNS. Waktu itu ya Pak? Nah, dan pada waktu itu memang kita dari kontingen atau dari penugasan dari pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Jadi saya pindah di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 82-83 karena waktu itu kan tahun ganjil. Ya ada mekanisme seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu apa sih cita-cita seorang Yohanes Ontot muda waktu itu Pak? Saya cita-cita saya pokoknya saya bisa sarjana gitu. Cita-citanya mau jadi seorang sarjana. Bahkan saya mau ikuti pendidikan misionaris, misi gitu, jadi pastor kan. Begitu waktu itu. Karena kalau di pastor ini kan kita tidak buang uang kan, dibiayai oleh gereja. Pikir saya kalau udah sarjana agak bangga sedikit kita nih kan. Oke, baik. Tapi memang Tuhan berkehendak lain. Lalu saya setelah di Untan saya tidak bisa menyelesaikan, saya pindah di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Lalu saya diterima di sana, lalu diangkat menjadi pegawai negeri sipil di tahun 1984. Saya diangkat menjadi CPNS. Baik, kalau kita lihat di banyak sekali sumber begitu ya Pak ya, rekam jejak Bapak sebagai seorang birokrat ini sangat luar biasa seperti itu. Cukup banyak prestasi-prestasi juga dan jabatan-jabatan penting saudara yang pernah dipercayakan kepada beliau begitu. Pak Yohanes, apakah dari semua perjalanan Anda sebagai seorang birokrat nih ada satu fase yang mungkin sampai hari ini Anda nggak bisa ngelupakannya begitu? Kalau ada apa seperti itu Bapak? Silakan. Ya artinya begini, kalau perjalanan untuk menuju kesuksesan itu kan pasti ada fase-fase yang juga menjadi hambatan. Apa itu Bapak? Nah, pertama memang dari sisi latar belakang orang tua nih kan. Kita latar belakang orang tua kita petani, tentu sisi tadi saya katakan sisi ekonomi juga sangat jauh dari cukup gitu, sehingga itu membuat kita juga kadang-kadang lemah juga. Tapi persoalan yang kita harus hadapi kalau kita mau maju ini kan kita tidak lagi memikir itu kan. Dan saya memang lamanya tinggal di orang. Oke. Ya, saya pendidikan di SMA APDN, saya tinggal dengan Pak Dr. Andes Eliakim Simon. Itu lebih kurang 10 tahun sampai saya tamat APDN. Wah, luar biasa pengalaman hidup begitu ya Pak ya. Baik. Nah, ketika masuk di dunia pemerintahan menjadi seorang birokrat, kemudian saat ini Bapak sudah tadi mengatakan beralih begitu menjadi seorang politisi. Apa perbedaan yang cukup signifikan yang Bapak rasakan? Tapi sebelum ke situ saya mau tanya, kenapa sih Bapak mau masuk ke dunia politik? Kan katanya dunia politik semuanya abu-abu Pak. Nggak ada teman, nggak ada kawan itu Pak. Iya. Silakan. Kalau panggilan itu kan sulit kita prediksi kan. Kalau sebagai manusia biasa kita maunya ini, tapi rencana Tuhan kan tidak sama dengan rencana kita. Oleh karena itu ada Alkitab mengingatkan rencana Tuhan bukan rencana kita kan. Dan rencana kita bukan rencana Tuhan. Nah, oleh karena itu apapun yang sudah diberikan Tuhan kepercayaan melalui orang-orang terutama di bidang pemerintahan yang menetapkan kita sebagai dari birokrat menjadi seorang politisi, saya kira harus kita syukuri kan, dan kita jalani secara profesional dan tulus dan juga ikhlas. Baik, Bapak menjadi seorang birokrat ini sejak tahun? Saya menjadi seorang birokrat sejak tahun 84. Tahun 84, kemudian mulai beralih menjadi seorang politisi? Itu saya di 2012. 2012, berarti sudah puluhan tahun berikutnya begitu ya Bapak. Apakah ini juga salah satu mimpi yang pernah dimiliki oleh seorang Yohanes Ontot Pak? Tidak ada terlintas. Nggak terlintas sama Tidak sekali? Tidak terlintas di pikiran saya. Saya hanya menekuni saya sebagai seorang birokrat untuk menduduki jabatan yang setingginya di birokrat. Baik. Terakhir saya menduduki jabatan eselon 2 di pemerintahan Kabupaten Sanggau. Baik. Nah, kan tadi pertanyaan saya belum Bapak jawab juga. Kenapa tertarik masuk ke dunia politik begitu? Selalu ada
banyak sekali yang negatifnya biasanya kalau kita menyebutkan dunia politik, mulai dari tadi tidak ada yang real gitu kan, abu-abu, nggak ada teman, nggak ada kawan, kayak gitu posisinya di dunia politik, atau juga ada risiko-risiko besar di dunia politik menjadi sorotan publik terus seperti itu. Nah, siapa yang mendorong Bapak waktu itu untuk oke, Yohanes muda, mari masuk politik gitu? Waktu itu memang yang mendorong dan mengajak itu Pak Paulus Hadi. Oh, langsung Pak PH ya? Oke. Waktu itu boleh bocorkan nggak Pak dengan kita? Apa tawarannya waktu itu sehingga Bapak yakin, oh oke, saya masuk ke dunia politik? Ya waktu itu ajakan awal saya tidak juga jawab secepat itu kan, karena saya harus mempertimbangkan, saya seorang birokrat, masa kerja saya masih 5 tahun pertama itu kan masih 8 tahun. Nah ini harus saya pertimbangkan secara baik kan, karena waktu 8 tahun ini tidak waktu yang pendek. Ya. Nah tetapi setelah dipikir-pikir dalam jangka yang waktu yang cukup panjang, bulanan, dari tawaran Pak. Sempat digantung juga nih Pak PH. Oke. Jadi sempat digantung juga. Enggak diajak langsung oke enggak. Enggak waktu ditembak langsung oke gitu enggak ya. Baik. Nah, menurut Bapak kenapa dari sekian banyak eselon 2 waktu itu begitu ya, atau mungkin juga rekanan jaringan politik begitu, tetapi jatuhnya rekanan politik pasangan Bapak saat ini gitu sebagai wakil bupati, ada seorang bupati Bapak Paulus Hadi, ini jatuh ke Bapak begitu. Kenapa? Iya, saya juga enggak tahu. Tapi kalau hemat saya, karena saya pernah juga jadi staf dia kan. Waktu itu sebagai pejabat di eselon 2, pernah saya menduduki kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan, kemudian saya juga pernah menduduki jabatan di eselon 2 di dinas pendidikan. Dan mungkin juga dia melihat kinerja saya yang juga cukup dipandang cukup bagus gitu, mungkin dia melirik di sisi itu. Baik, waktu itu pihak keluarga ketika Bapak memutuskan, saya masuk dunia politik, ada yang menentang nggak Pak? Ya kalau dari sisi keluarga tidak ada juga. Yang penting, terutama istri saya, yang penting ya Bapak bersedia dan mau dan sanggup melaksanakan tugas itu, ya silakan. Jadi mereka tidak keberatan. Baik, Ibu nonton malam hari ini? Ya, channel TV ini mungkin yang tidak lagi. Oke, pasti kita harapkan Ibu bisa nonton lewat live streaming mungkin ya Pak ya? Mungkin live streaming dia nonton. Baik, Bapak tadi ketika berbicara soal cita-cita, berbicara soal mimpi. Nah, ketika Bapak sudah berada di posisi saat ini seorang politisi begitu dengan bekal jam terbang sebagai seorang birokrat yang cukup tinggi. Apakah dua profesi ini ada yang sangat signifikan bedanya Pak? Apakah ada hal-hal yang Bapak tidak temukan di birokrat ada di politik atau sebaliknya begitu? Silakan Pak. Ya kalau di birokrat ini kan lingkungnya sangat terbatas. Kalau saya ditugaskan atau diperintahkan atau dipercaya oleh pimpinan daerah, kepala daerah, saya sebagai seorang pejabat misalnya di dinas pendidikan, saya hanya mengurus khusus dinas pendidikan. Jadi saya tidak bisa intervensi terkait dengan masalah kebersihan, dengan masalah pertanian, tidak bisa saya. Nah kalau kita masuk di lingkup politisi ini di lingkaran politik, karena kebijakan itu bisa menyebar di mana-mana. Untuk kita membangun masyarakat ini memang harus melalui kebijakan politik. Dia cakupannya lebih luas terkait dengan kebijakan yang menentukan maju mundur daerah. Baik buruknya masyarakat itu. Baik, Pak. Kalau apa respon Bapak ketika ada jargon atau ada sering kalimat yang mengatakan kalau mau lihat aslinya orang, kasih dia jabatan, kemudian kasih dia kekuasaan, serta kasih dia kekayaan. Respon Bapak? Ya kalau jabatan itu kan sebuah kepercayaan. Baik. Kalau sebagai bupati dan wakil bupati, saya kira ini kepercayaan masyarakat. Baik. Mereka memilih kita, ya kan, menaruh kepercayaan yang besar kepada kita untuk kita membuat kebijakan untuk menjawab kepentingan mereka. Baik, tahan sampai di situ Bapak. Banyak sekali yang kita lihat ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Bagaimana Bapak merespon itu? Nanti Pak di segmen berikutnya.
Baik saudara, nanti kita akan gali lebih lanjut seperti apa Pak Yohanes Ontot untuk bisa memanage mungkin gitu ya. Tadi ada keluhan-keluhan dari masyarakat, ada komplain-komplain dari masyarakat. Tetap bersama kami, Spesial Dialog akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Catalino Bacura Bintang Seruga, Wasengat Kajibata. Saya Alexander Rulio, Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, atas nama pribadi serta keluarga dan mewakili seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Ketapang mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah kepada seluruh saudaraku umat muslim se-Kabupaten Ketapang serta dimanapun berada. Marhaban ya Ramadan. Mari kita hidupkan suasana Ramadan dengan kembali mensucikan hati dan saling memaafkan. Dan semoga Ramadan tahun ini menjadi momen yang sempurna untuk kita melaksanakan semua kebaikan yang mendatangkan banyak pahala, kasih sayang, dan rasa syukur. Tikar pandan panjang terbentang, jadi panjangan di hari Selasa. Bulan Ramadan kini telah datang. Selamat menunaikan ibadah puasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Tatalino, Bacura Bintang Seruga, Wasengat Kajibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Parhan, SEMSI, Wakil Bupati Ketapang, beserta keluarga, mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Mari kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan kali ini dengan hati yang penuh rasa syukur, sukacita, dan penuh mengharapkan akan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jaini, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ini menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di Kabupaten Kapuas Hulu. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan keberkahan. Ini adalah waktu untuk memperkuat iman kita, meningkatkan hubungan kita dengan Allah SWT, dan memperbaiki diri kita sendiri sebagai umat muslim. Mari kita menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih dan semangat yang tinggi untuk meraih keberkahan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di spesial dialog perjalanan sebagai seorang birokrat dan politisi dari Dr. Andes Yohanes Ontot MSI, Wakil Bupati Sanggau, masih menjadi tema kita untuk spesial dialog malam hari ini. Baik Pak Yohanes, kita lanjut lagi. Saya nggak mau membuang waktu untuk bisa berdiskusi panjang dengan Anda. Tadi ketika kita perpindahan segmen, saya bertanya dengan Bapak terkait bagaimana Bapak merespon ketidakpuasan masyarakat begitu terhadap kinerja pemerintah, baik itu secara kita lihat khusus di Kabupaten Sanggau atau pemerintah pada umumnya. Karena kan terkadang nih saya lihat ada juga dari stakeholder yang agak kepancing nih emosinya begitu, akhirnya membuat statement-statement, apalagi kalau ada media sosial begitu Pak. Silakan. Ya, kalau di era demokrasi ini kan wajar-wajar saja orang mengomentar setiap kebijakan seorang pemimpin kan. Tetapi juga harus rakyat sadari bahwa kondisi juga bisa mempengaruhi kebijakan itu bisa berjalan baik. Ya kan? Misalnya kondisi alam, kondisi non-alam, kemudian juga regulasi, itu juga mempengaruhi kebijakan itu bisa dijalani secara baik. Dan tentu kebijakan pemerintahan juga tidak bisa memuaskan setiap orang secara pribadi. Baik. Itu biasanya secara pribadi. Ya, lalu kedua, media-media ini juga menjadi hal amat penting. Apa yang sudah dibuat oleh pemerintah dan apa yang belum. Sebenarnya kalau kita banding-banding yang sudah kita buat untuk rakyat ini sudah luar biasa. Hanya saja mungkin informasi yang nyampe kepada masyarakat tersebut yang belum pernah mereka dengar, yang belum mereka pernah lihat, ya kan? Nah ini saya kira peran media ini sangat dibutuhkan. Ya, jadi agar masyarakat ini bisa paham apa yang sudah dibuat dan mereka harus paham juga seperti apa visi misi kita. Baik. Nah, kalau ini mereka pahami secara baik visi misi pemerintah daerah dan apa yang sudah di breakdown di lapangan melalui anggaran yang tersedia kan, dan tentu ini juga kita sangat bergantung pada anggaran, kalaupun itu alasan klasik kan. Tetapi anggaran juga sangat menentukan sejauh mana visi misi kita ini bisa kita laksanakan secara baik. Tapi saya kira kata kuncinya memuaskan orang secara pribadi, ya kan, tidak mungkin. Baik. Kebijakan PSBB apapun mungkin tidak mungkin. Pasti ada orang yang tidak puas, itu biasa saya kira. Biasa ya Pak ya? Biasa. Nah, saya meminjam kalimat Bapak yang mengatakan bahwa sekarang eranya untuk keterbukaan berpendapat seperti itu. Nah, menurut Bapak kalau kita lihat ini kan era keterbukaan pendapat ini banyak sekali menggunakan media sosial secara vulgar untuk menyerang ataupun juga memberikan kritikan. Nah, terkadang kritikannya tidak konstruktif begitu Pak untuk pemerintahan seperti itu. Apa respon Bapak terkait hal tersebut? Iya, maunya kita kalau ada koreksi, ada sanggahan, juga ada solusi gitu. Ada koreksi, ada solusi. Ada koreksi, ada solusi yang harus ditawarkan kepada pemerintah. Baik, selama 10 tahun Bapak di posisi sebagai Wakil Bupati Sanggau, pernah punya pengalaman yang dikritik langsung hashtagnya atau langsung di tag ke media sosial Bapak seperti itu? Oh, itu biasa. Sudah pernah? Ya. Rata-rata tentang apa Pak? Terkait dengan infrastruktur jalan, okay. kan? Infrastruktur jalan itu biasa menjadi titik perhatian masyarakat kan. Itu pun saya kira tidak semua juga kan. Kalau dia temanya misalnya selalu menyoroti jalan kan, infrastruktur jalan. Kalau kita dan mereka paham juga apa yang sudah kita buat, apa yang tersedia di anggaran itu, ya kan, kita bukan membuat alasan pembelaan kan. Berarti Bapak pernah dimarah-marah melalui media sosial juga gitu maksudnya? Ya, itu biasa, apalagi mendekati pilkada nih kan. Kalau mendekati pilkada, ya orang apa saja menjadi konsumsi politik. Dibanding-bandingkan gitu ya Pak ya? Kata istilah lagu ini kan dibanding-banding ke kan. Nah lalu juga mungkin juga yang di tempat-tempat tertentu dia foto, di expose gitu. Pernah mengalami itu Bapak? Biasa. Oke, Dan bisa kita alami apalagi yang mendekati pesta demokrasi ini.
Baik, nah 10 tahun Bapak berpasangan dengan Pak Bupati saat ini, Bupati Sanggau, Ya. Bapak Paulus Hadi, ini kita bisa lihat chemistry-nya gitu kan, kemudian kekompakannya. Jarang sekali kita mendengarkan ada riuh-riuh lah dari Kabupaten Sanggau. Nah menurut Bapak sendiri ini kenapa bisa dalam tanda kutip begitu ya Pak, bisa akur begitu, karena tidak sedikit saudara, tidak sedikit pasangan baik bupati atau wakil bupati, gubernur atau wakil gubernur yang ketika sudah berproses bekerja ini akhirnya jalan sendiri-sendiri, dan dari Kabupaten Sanggau kita melihat satu contoh yang ideal begitu. Menurut Bapak bagaimana? Kenapa proses itu bisa terjadi? Silakan. Kalau menurut hemat saya, kita harus menjadi pejabat yang profesional. Oke, pejabat pertama, yang profesional. profesional. Seperti apa pejabat yang profesional? Yang profesional itu dia memahami betul tugas pokok dan fungsinya, kemudian posisinya, ya kan? Kalau dia bukan kepala, dia mau bertindak seperti kepala, gitu kan? Dia Tapi kan harus, terkadang ada yang mengatakan nanti kalau ruang geraknya sedikit lah, saya punya kebijakan apa seperti itu? saya kira wakil bupati tidak boleh membuat kebijakan sendiri. Apa yang dibuat oleh kepala daerah itu kebijakan wakil bupati. Artinya kepala daerah juga harus menerima saran, pendapat, masukan dari wakil bupati. Jadi wakil bupati tidak boleh buat kebijakan. Karena keputusan itu ada di pimpinan daerah, kepala daerah. Tidak boleh keputusan itu dilimpah kepada siapapun. Baik. Itu mutlak ada di kepala daerah. Baik, sekarang kita akan lihat meneropong begitu selama 10 tahun Bapak menjadi wakil bupati Kabupaten Sanggau. Yang pertama, Kabupaten Sanggau adalah salah satu dari 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Selama Bapak 2 periode menjadi wakil bupati, apa perkembangan yang terjadi di daerah perbatasan? Apa saja kemajuan atau ada pekerjaan rumahkah yang saat ini belum dilakukan di daerah perbatasan? Silakan Bapak. Ya, kalau membangun kawasan perbatasan itu kan bukan ansih tugasnya kepala daerah, artinya Kabupaten Sanggau. Di visi misi kita sudah jelas bahwa membangun daerah atau membangun perbatasan itu harus ada kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ya. Ini menjadi kata kunci. Jadi kalau ada masyarakat bilang bupati tidak berbuat di perbatasan, saya kira keliru juga tuh. Nah, dalam visi misi kita sudah jelas, ya kan? Dan memang kalau anggaran daerah untuk membangun kawasan perbatasan tidak mungkin. Karena itu membangun kawasan itu juga membutuhkan dana yang cukup besar, triliunan. Baik, kawasan perbatasan yang ideal itu seperti apa sih Pak menurut Bapak? Ya, saya kira kalau idealnya infrastrukturnya sudah bagus, baik infrastruktur bangunan pelayanan keluar masuknya orang, barang, lalu akses, ya kan, dari masyarakat di garis perbatasan sudah bagus. Saya kira membuat lintasan ekonomi mereka menjadi lebih lancar dan tentu juga berimbas kepada peningkatan pendapatan dan ekonomi mereka. Baik, kalau kita lihat berbicara soal kesejahteraan masyarakat begitu ya Pak ya, kita melihat bagaimana pemerataan pembangunan yang berbasis desa. Menurut Bapak pemerataan pembangunan berbasis desa di Kabupaten Sanggau apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya, sudah berproses sebagaimana mestinya? Karena kalau kita lihat dari catatannya Pak, ada gap luasan wilayah dari kecamatan yang sangat luar biasa. Contoh misalnya, ada kecamatan yang luasannya ini mencapai belasan luasan dibandingkan dengan kota Sanggau, Kabupaten Sanggau misalnya dari Jangkang misalnya ini 12 sekian persen, kemudian juga dari daerah Meliau yang juga cukup besar, kemudian Kapuas, tapi ada juga yang kecil. Misalnya dari Kecamatan Balai, Beduai, Noyan. Nah, ada gap luasan wilayah yang cukup besar begitu. Silakan Pak. Ya, kalau Sanggau secara keseluruhan itu kan hampir 13.000, 12.800 sekian. Kalau dibandingkan, kita sandingkan misalnya Provinsi Banten ini, justru Provinsi Banten plus lagi itu luasnya Sanggau. Nah, kalau kita bagi di 15 kecamatan, ya pasti ada yang kecil, ada yang besar sesuai dengan jumlah desa. Misalnya kecamatan perbatasan Entekong itu hanya 5 desa kan.
Lalu Kecamatan Balai Sekayam itu 12 desa. Ya. Tentu berbeda. Ya, apa tantangan terbesarnya, Pak? Ya, tantangan terbesar karena luas wilayah itu juga luas, kemudian penduduk jarang, ya kan, sangat jarang sekali. Rata-rata itu kan 31 sampai 32 orang per kilometer persegi kan jumlah orangnya. Jadi sangat jarang sekali penduduk kita. Sedangkan infrastruktur ini kan membutuhkan dari satu ke satu kita harus kita jembatan nih kan antara desa dusun itu kan. Ya. Nah, karena jumlah kita 14 kecamatan, 163 desa, 860 sekian dusun, itu tentu tidak mudah kita merakit antara satu desa ke desa satu, antara satu dusun ke dusun satu. Ya, artinya memang kesulitan dari sisi luas wilayah juga menjadi persoalan. Baik, dan itu akan jadi pekerjaan rumah lagi ya Pak tantangan ya. besar itu Tantangan kan. besar. Baik Bapak, sebelum kita jeda, kita akan pindah ke segmen berikutnya. Pekerjaan rumah apa yang saat ini sudah di-list oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ketika menuju di akhir masa tugas Anda berdua? Tapi nanti Pak, di segmen berikutnya. Baik saudara, seperti apa nanti pekerjaan rumah yang di-list terkait tadi Pak Yohanes sudah menyebutkan ada yang sering dikeluhkan infrastruktur. Saya akan menambahkan nanti bagaimana dengan kesehatan. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya terutama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Tetap bersama kami, Spesial Dialog akan segera kembali. Simpar atau simpanan harian. Dengan tabungan Simpar, nikmati kemudahannya. Dapat melakukan penarikan uang tunai setiap hari kerja di semua kantor KSP CU Kelingkumang. Terhubung dengan aplikasi Kelingkumang Digital, dapat melakukan penarikan melalui layanan koperasi digital, dan dapat melakukan penarikan uang tunai di semua gerai Indomaret melalui aplikasi Kelingkumang Digital. Ayo, segera buka tabungan Simpar Anda, lebih praktis, aman, dan terpercaya. Bingung nabung di mana? Punya cash banyak? KSP CU Kelingkumang solusinya dengan produk unggulannya Siska. Pendaftaran mudah, proses cepat, nggak pakai ribet.
Cuma 360.000, Anda udah bisa jadi anggota loh. Banyak keuntungannya lagi, seperti imbal jasa simpanan, bantuan ibu bersalin, bantuan resepsi menikah, solidaritas rawat inap, santunan kebakaran, santunan meninggal dunia, dan tentunya simpanan Anda diasuransikan. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Terima kasih saudara untuk kebersamaan Anda. Kita kembali di Spesial Dialog dengan tema kita malam hari ini adalah perjalanan seorang birokrat dan politisi dari Dr. Andes Yohanes Ontot MSI, Wakil Bupati Sanggau. Pak Yohanes, kita akan kembali berdiskusi terkait dengan Kabupaten Sanggau pada umumnya, begitu ya Pak ya. Kalau kita bicara tadi ada tantangan, mungkin bisa dibagi juga kepada publik luas saat ini. Selama 10 tahun Bapak bekerja bersama dengan Bapak Paulus Hadi, apa saja hal yang bisa dibanggakan dari duet kerja berdua ini? Silakan Bapak. Kalau saya kira kalau kita mau berbicara jujur dan masyarakat jujur melihat, mendengar, ya kan apa yang sudah kita buat di era pemerintahan PHYO, Paulus Hadi Yohanes Ontot ini sangat luar biasa sebenarnya. Kemudian prestasi dan penghargaan luar biasa. Kalau kita lihat di sisi misalnya visi dan misi kita yang kita tuangkan dalam Seven Brand ini, saya kira sudah sangat luar biasa. Pembangunan di bidang misalnya bidang pendidikan juga kita sudah bangun. Memang pendidikan ini kan tidak boleh putus, harus tidak ada jeda untuk memperbaiki dan meningkatkan terkait dengan kualitas pendidikan, baik infrastrukturnya maupun tenaga pendidik. Kemudian bidang kesehatan juga sudah kita lakukan hampir semua kecamatan itu puskesmasnya sudah bisa, rumah sakit sudah bisa rawat inap. Kemudian sekarang kita sedang sudah membangun rumah sakit rujukan di Kabupaten Sanggau, itu juga luar biasa. Itu salah satu prestasi bidang kesehatan. Kemudian di bidang misalnya infrastruktur, saya kira juga tidak juga jelek-jelek amat itulah kalau menurut saya, karena perkembangan dari luas wilayah, kemudian jumlah jalan, panjangnya jalan yang ada di Kabupaten Sanggau yang ribuan kilometer kan, yang tanggung jawab kabupaten, kemudian jalan desa yang non status juga menjadi tanggung jawab kita, ya kan. Dan ini tentu tidak bisa juga kita membangun hanya untuk satu titik saja, misalnya infrastruktur kan, karena kita harus berjalan secara simultan untuk menjawab visi misi yang sudah kita buat. Nah, misalnya infrastruktur, saya kira tidak juga jajar amat kan. Kalaupun tadi saya katakan, Mbak Eva bilang misalnya yang sering dikritik itu kan, tapi juga tidak jelek-jelek amat juga kan. Dan memang kalau kita lihat di sisi infrastrukturnya penyediaan anggaran, benar gitu ya. Ya, penyediaan anggaran untuk infrastruktur juga tidak juga signifikan kan. Tapi saya kira kalau kita hanya mau berfokus kepada infrastruktur, yang lain tidak bisa kita buat. Nah, misalnya di bidang kelistrikan, kalaupun hari ini orang banyak bagaimana masalah Sanggau terang ini, orang semuanya mengaku yang penting kita Sanggau terang gitu lah. Siapapun yang menjadi pahlawan, siapa yang berjuang untuk membuat Sanggau ini terang, itu juga menjadikan kontribusi untuk masyarakat, untuk Kabupaten Sanggau kan. Nah, kita hari ini dari 163 desa hanya tinggal 8 atau 7 desa yang belum. Baik. Baik, Bapak. Itu terkait dengan Seven Brand Image begitu yang jadi visi misi PHYO begitu ya. Nah, kita akan beralih sedikit ini Bapak. Tahun 2024 ini akan ada pesta demokrasi. Kita juga sudah bisa lihat bagaimana dari pemerintah Sanggau ini juga sudah sangat gencar untuk sosialisasi begitu terkait dengan partisipasi pemilih. Nah, seperti apa Bapak melihat persiapan menjelang 2024 ini dari sudut pandang kesiapan dari pemilih seperti itu, kemudian proses-proses lainnya Pak, silakan. Ya, sekarang kan sedang berproses juga kan terkait dengan pendataan Pantarlih ini kan, karena ini menjadi tugas pemerintah, kemudian penyiapan anggaran juga menjadi tugas pemerintah ya. Tetapi juga
jadwal tertentu untuk pemilu dan pemilihan serentak ini kan belum juga final kan, terutama di pemilihan serentak. Nah, sekarang proses sudah berjalan. Progresnya seperti apa, Pak? Terutama untuk bisa mungkin ada prediksi meningkatkan jumlah pemilih begitu, silakan. Ya, pasti kita akan mendata secara baik kan, baik pemilih yang kemarin yang sebelumnya. Pasti kita evaluasi apakah yang meninggal berapa persen, yang pindah berapa persen, yang datang berapa persen, kemudian berapa persen yang pemilih pemula. Ini sedang dilakukan, sudah dilakukan, tapi sudah ditetapkan juga pemilih kemarin sudah ditetapkan masing-masing kecamatan pemilih untuk Kabupaten Sanggau menghadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang akan datang. Baik, ketika berbicara soal pemilihan umum, pemilihan serentak begitu Bapak, ini kan kita bisa lihat majemuknya masyarakat di Kabupaten Sanggau begitu. Nah, apakah menurut Bapak kemajemukan ini bisa menjadi nilai tambah atau justru mendestruktifkan kondisi? Plus minusnya seperti apa? Silakan Bapak. Ya, saya kira kemajemukan juga ini menjadi kekuatan besar kan. Oke. Makanya Sanggau ini menjadi kota budaya yang memang keanekaragaman penduduk Sanggau ini kita satukan dalam bentuk budaya. Maka Sanggau budaya dan beriman ini menjadi sebuah kekuatan. Nah, kita memberikan ruang kepada setiap orang suku bangsa di Sanggau ini untuk mampu merepresentasikan diri mereka melalui perkumpulan-perkumpulan apakah paguyuban atau lembaga-lembaga masyarakat adat yang lain. Ini menjadi sebuah kekuatan. Jadi bukan menjadi sebuah gangguan bagi orang Sanggau, pemerintahan Kabupaten Sanggau. Baik, kita sudah cukup panjang dan lebar berbicara tentang Bapak dari seorang birokrat, kemudian menjadi seorang politisi. Nah, Bapak juga sudah 10 tahun mendampingi Bapak Paulus Hadi sebagai seorang wakil bupati. Banyak pihak publik yang bertanya begitu, kemanakah di 2024 nanti seorang Yohanes Ontot, Bapak? Apakah Bapak sudah menentukan pilihan? Kalau saya memang ada ruang kan untuk maju di 2024 yang akan datang. Tetapi ruang ini tidak bisa saya memutuskannya. Karena kita tidak boleh mendahului. Boleh signifikan Bapak maju sebagai apa? Karena banyak nanti di 2024 bisa menjadi maju legislatif, maju sebagai bupati, sebagai apa Pak? Ya, yang jelas kita maju sebagai bupati kalau memang Tuhan merestui kan. Tapi bagi saya ini belum saya berpikir ke sana kan. Karena yang paling penting bagaimana kita memfinalkan tugas-tugas untuk 5 tahun kedua ini kan secara baik di akhir masa jabatan di periode kedua ini kita akhiri dengan baik, ya kan. Kalaupun mungkin ada hal-hal yang belum menyenangkan secara keseluruhan masyarakat Kabupaten Sanggau kan. Tapi paling tidak tugas-tugas kita, Pak Bupati dan saya ini harus kita selesaikan secara baik. Ya. Baik. Ketika berbicara tentang Kabupaten Sanggau dan ada tantangan atau ada pertanyaan dari publik kemanakah Pak Yohanes Ontot nantinya, dan Bapak sudah menjawab gitu ya untuk menjadi seorang bupati. Menurut Bapak apa yang bisa lebih ditonjolkan dari Kabupaten Sanggau yang harus saat ini menjadi target ke depannya? Silakan Pak. Ya, kalau hasil mapping kita yang menjadi target utama pertama infrastruktur. Karena infrastruktur juga berpengaruh besar terhadap lajunya arus ekonomi kan. Ya, kalau hari ini tadi saya katakan jelek-jelek amat sih tidak lah kan. Tapi perputaran ekonomi desa ke kota ini juga sudah cukup lancar lah, kalaupun ada sudut-sudut wilayah yang belum bisa kita tuntaskan secara baik. Kalau berbicara soal investasi, bagaimana Pak? Investasi di daerah yang masuk ke Kabupaten Sanggau sendiri itu seperti apa? Maksudnya investasi? Ya, perusahaan-perusahaan, begitu, ini seperti apa? Kalau investasi saya kira Sanggau menjadi tempat para investor kan. Karena memang kita kondisikan di Sanggau ini sampai hari ini kabupaten yang sangat aman kan. Sangat aman untuk?
untuk orang berinvestasi. Baik, baik. Baik kebun, boksit itu ada di sana kan, atau yang lain-lain. Nah, ketika berbicara soal investasi skala besar seperti itu, bagaimana dengan masyarakatnya, Pak? Apakah masyarakat diprioritaskan untuk mendapatkan keuntungan gitu dengan adanya investor seperti ini, Pak? Ya sebenarnya sih kita berharap sejak masuk perusahaan itu di daerah kan, dia harus mendapat efek yang positif dalam hal tentu membuka lapangan kerja dan peningkatan ekonomi. Meskipun banyak keluhan nih Pak, ya, ada yang limbah perusahaan ya, apa segala macam, masuk nggak Pak? Dapat nggak laporan ya itu? itu pastilah, karena resikonya pasti ke sana kan. Resiko pembangunan itu kan pasti ada resikonya. Itu. Jadi harus kita sadar juga. Tapi kita tetap ini menjadi tugas pokok kita untuk pengendalian terkait dengan perlakuan lingkungan oleh para investor ini kan. Baik, baik Bapak. Tahan sampai di sini. Masih ada lagi nanti yang akan disampaikan. Kita tanya lagi dengan Pak Paulus tadi. Maaf, saya sudah menyebutkan Pak Paulus tadi. Sepertinya ini sudah tanda-tanda begitu ya Pak ya. Dengan Pak Yohanes Ontot, saudara tetap bersama kami. Spesial Dialog akan segera kembali. Explore Kalimantan Barat. Berbagai wisata alam yang wajib dikunjungi. Komunitas yang keren. Keragaman budaya masyarakat Kalimantan Barat. Kreativitas dan ragam keistimewaan kuliner di Kalimantan Barat. Saksikan Galeri Katulistiwa. Isi pagi Anda dengan sejumlah informasi yang menginspirasi Anda. Salam pemberdayaan, selamat pagi saudara. Kembali Anda berjumpa bersama kami di Warta Inspirasi edisi hari ini 29 Aksi damai Maret. memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia yang digelar sejumlah masyarakat ini. Mereka menuntut agar rekan mereka yang ditangkap segera dibebaskan. Karamnya kapal motor penyeberangan karena kelebihan muatan dan kondisi kapal yang sudah tidak memungkinkan karena bocor. Bersama Warta Inspirasi, di sini Anda bisa menanggapi berita kami, kebijakan pemerintah, dan menyampaikan beragam persoalan di sekitar Anda. Ya baik saudara, kami masih menunggu Anda untuk bergabung. Silakan di 0561881983 tadi. Saudara-saudaraku di kaki bukit dan hulu sungai merintis kenapa pemerintah tidak peduli jalan kami yang penuh dengan lumpur. Terus ikuti kami setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hanya di Ruwai TV. Perjalanan sebagai seorang birokrat dan politisi dari seorang Dr. Andes Yohanes Ontot MSI, Wakil Bupati dari Sanggau, saudara, menjadi tema kita untuk spesial dialog kita malam hari ini. Dan Pak Yohanes, nggak terasa kita sudah masuk ke paruh akhir, tapi tadi waktunya masih cukup panjang begitu. Ada hal yang ingin saya tanya dengan Bapak. Bapak, beberapa waktu terakhir ini di media, baik itu media sosial maupun juga media mainstream yang ada ini cukup gencar menyampaikan kepada publik tentang gaya hidup para pejabat gitu Pak. Gaya hidup istri atau anak dari para pejabat, bahkan ada yang bermasalah seperti itu. Nah, kedepannya menurut Bapak itu harus seperti apa sih seorang politisi atau juga keluarganya, seorang birokrat ini bersikap terutama di depan publik? Karena ketika keluar seperti itu kan akhirnya sembunyi-sembunyi nih gitu kan. Kali ini ada yang open gitu, ada yang open melihat brand bahan barang-barang brand, tapi akhirnya sembunyi-sembunyi sama aja seperti itu. Nah, menurut Bapak harus seperti apa seorang tokoh publik, seorang politisi, seorang birokrat bersikap? Silakan. Kalau menurut saya ya kita harus mengingatkan. Pertama, dan istri jangan terlalu belaga kan. Oh, terlalu belaga. Ini udah style Sanggau sekali nih. Ya, kalau kan ini ngomong-ngomong nih kan, jadi istri pokok ada jabatan apanya lah. Ini biasa kan tahu berlebihan. Saya ingatkan dengan istri, dengan anak-anak saya. Kita biasa-biasa saja. Sebagai pelayani kan kata Tuhan, aku datang bukan untuk dilayani.
untuk melayani. Sebagai pelayan, sebenarnya tidak perlu kita belaga, tidak perlu kita Tapi kan godaan di sekitar itu kan cukup besar, Pak. Tadi ada kekuasaan, ada kekayaan, apa segala macam gitu, Pak. Ya sangat tergantung secara personal lah, ya kan melihat itu. Ya bagi saya itu sudah terbiasa, karena saya hanya mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan. Yang bukan bagian dan belum diberikan Tuhan, saya tidak mau. Nah itu akan berimplikasi lain atau berimbas kepada hal yang negatif. Kemudian dan anak-anak saya ingatkan, tidak memamerkan jabatan orang tua, tidak memamerkan apa yang dimiliki orang tua, harta-harta kekayaan pemerintah, dan tidak memakai disalahgunakan pemakaiannya. Anak-anak saya ingatkan, tidak boleh belaga atau orang Sanggau tuh, karena ini anaknya wakil bupati, saya tidak mau. Kebetulan anak-anak saya mau mendengar gitulah. Jadi mereka, kalau orang bilang ini anaknya wakil bupati, paling tidak senang mereka, reseh mereka. Oke. Maunya dilihat sebagai masyarakat biasanya. Baik. Baik, ini menjadi hal yang luar biasa untuk dijadikan teladan juga gitu ya Pak ya. Baik, ketika berbicara kita kembali, ketika bicara sebagai Bapak seorang wakil bupati, Bapak politisi, Bapak juga adalah seorang birokrat, apa mimpi terbesar yang saat ini belum terjadi di Kabupaten Sanggau yang ingin Bapak wujudkan? Ya saya kira sebagai seorang birokrat dan juga politisi, kita mau juga melihat daerah ini maju secara berkembang pesat gitulah. Tapi tentu ukurnya kan sejauh mana anggaran yang tersedia untuk kita mengoperasikan dan menjawab tantangan keinginan masyarakat itu kan. Ya. Oleh karena itulah maka visi dan misi kita ini sederhana saja, tidak boleh terlalu yang berlebihan, sehingga untuk mewujudkan menjawab dari visi misi itu juga menjadi kesulitan kita. Tapi menurut hemat saya, pantauan saya selama lebih kurang 10 tahun ini, kita sudah menjawab ini. Karena kita bekerja secara simultan. Baik. Tolok ukur Sanggau sebagai kabupaten yang maju, kabupaten yang berkembang, apa menurut seorang Yohanes Ontot? Kalau menurut saya tentu masyarakatnya bahagia, tentu bahagia di... Indikator bahagia menurut Bapak? Ya bahagia mungkin tingkat ekonominya bagus, ya kan, mata pendapatannya cukup, akses jalan, infrastruktur, juga akses pendidikan, akses kesehatan yang cukup, yang memadai, kapan saja mereka butuh untuk pelayanan kesehatan, mereka tidak susah gitulah. Jadi menurut saya kalau itu sudah terjawab, saya kira itu salah satu bagian yang mungkin menjadi tujuan dan target kita. Kalau tadi saya katakan awal untuk memuaskan semua orang, memuaskan keinginan semua orang kan tidak mungkin. Baik. Di dunia manapun, di pemerintahan manapun tidak mungkin. Baik. Nah sekarang pasti cukup banyak masyarakat Kabupaten Sanggau yang menyaksikan Bapak di Ruai TV malam hari ini. Mungkin boleh disampaikan kepada seluruh masyarakat ke depannya apa yang akan menjadi mimpi seorang Yohanes Ontot untuk Kabupaten Sanggau. Silakan Pak. Ya saya berharap ke depan tentu yang menjadi fokus kita kan bagaimana kita membangun infrastruktur ini. Itu pertama. Kemudian yang paling pokok dan terpenting adalah bagaimana kita membangun kekompakan antara pemerintah dan masyarakat. Artinya ada kelemahan pemerintah, juga masyarakat harus mampu memberikan saran masukannya, bukan mengkritik, justru menjustifikasi. Baik. Menjustifikasi sesuatu yang yang buntu gitu. Jadi tidak ada solusinya. Baik. Nah harapan kita kalau mengkritik harus ada jalan keluarnya. Tapi yang paling penting masyarakat dan pemerintah harus kerja sama baik. Bersinergi begitu ya, Pak? Bersinergi. Baik Bapak, saya kasih tantangan satu sebelum kita closing. Satu kalimat untuk bisa menjadi sukses harus apa Pak? Silakan. Ya kita harus bekerja profesional. Baik. Terima kasih Pak Yohanes Ontot, Wakil Bupati Sanggau sudah hadir di spesial dialog kita malam hari ini. Kalau mau jadi sukses harus
profesional. Ya, kerja profesional. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Anda saudara. Demikian spesial dialog kita malam hari ini bersama Bapak Yohanes Ontot, Wakil Bupati dari Sanggau. Perjalanan menjadi seorang birokrat, kemudian menjadi seorang politisi, tadi kita sudah simak bersama. Tentu ini mendapat bekal beliau untuk nantinya bisa menorehkan prestasi lebih banyak lagi untuk Kabupaten Sanggau. Terima kasih untuk perhatian Anda saudara. Saya Eva Karolin pamit, salam pemberdayaan, sampai jumpa.